Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lara Diana. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai pemaknaan visual atau semiotika. Yang pertama itu kita masuk ke pengertiannya. Yaitu semiotika menurut Berger memiliki dua tokoh, yaitu Ferdinand dan Charles Sanders Peirce. Keduanya mengembangkan ilmu semiotika secara terpisah dan tidak mengenal satu sama lain. Ilmu yang dikembangkan oleh Ferdinand disebut sebagai semiologi atau semiologi yang didasari oleh perbuatan dan tingkah laku manusia, membawa makna atau selama berfungsi sebagai tanda. Di belakangnya harus ada sistem pembedaan dan konvensi yang memungkinkan makna itu. Di mana ada tanda, di sana ada sistem. Semiotika sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada semantik, yang kedua pragmatik, dan yang ketiga ada sintaktik. Nah, semantik sendiri berkenaan dengan makna dan konsep. Semantik berasal dari kata semainen dalam bahasa Yunani yang artinya itu berarti, bermaksud, dan meneliti. Dalam komunikasi visual, kata ini dapat dipahami sebagai meneliti dan menganalisis makna dan visual tertentu. Visualisasi sebagai image merupakan simbol dari suatu makna. Nah, dari segi makna ada 2 aspek dalam visual image. Yang pertama, aspek universal, bahwa suatu tanda atau simbol itu bisa diterima oleh setiap orang secara luas. Yang kedua itu ada pada lingkup tertentu, yaitu bahwa suatu tanda atau simbol itu hanya bisa dipahami dalam konteks kebudayaan tertentu. Simbiolis, yang suatu simbolis yang memiliki makna atau pesan tertentu dapat dilihat dari gambar berikut ini. Nah, selanjutnya itu ada pragmatik yang berkenaan dengan teknis dan praktis. Nah, pragmatik sendiri hubungan fungsional yang berkenaan dengan teknis dan praktis, material atau bahan yang digunakan, serta efisiensi yang menyangkut ukuran bahan, warna yang digunakan, maupun teknik produksi. Selanjutnya itu ada beberapa pertimbangan yang dipikirkan. Yang pertama itu kegunaan, kemudahan, keamanan, dan kenyamanan. Selanjutnya itu ada sintaktik, yaitu berkenaan dengan keterpaduan dan keseragaman. Sintaktik sendiri berarti mengukur, mendisiplinkan. Dalam komunikasi grafis, sering disebut juga dengan konsistensi atau benang merah. Bagian ilmiah semiotika sendiri, yang pertama itu ada semiotika bintang, tanda-tanda bauan, komunikasi rabaan, kode-kode cecapan, paralinguistik, semiotika medis, kinesik dan proksemi, kode-kode musik, dan masih banyak hal lainnya. Selanjutnya itu ada unsur-unsur simbol atau tanda dan pemaknaan. Nah, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda, berfungsinya tanda, dan produksi makna. Tanda adalah sesuatu yang bagi seseorang berarti sesuatu yang lain. Tanda tidak terbatas pada benda. Ada dan tidak adanya peristiwa, struktur yang ditemukan dalam sesuatu, kebiasaan, semua itu dapat disebut tanda. Sebuah bendera, isyarat tangan, kata, keheningan, kebiasaan makan, mode, gerakan, letak bintang, sikap, rambut memutih, bentuk, dan sebagainya itu disebut tanda. Saussure mengembangkan bahasa sebagai suatu sistem tanda. Semiotik dikenal sebagai disiplin yang mengkaji tanda, proses menanda, dan proses menandai. Bahasa adalah sebuah jenis tanda tertentu. Dengan demikian, dapat dipahami jika ada hubungan antara linguistik dan semiotik. Saussure menggunakan kata semiologi yang mempunyai pengertian sama dengan semiotika pada aliran Peirce. Kata semiotis memiliki rival utama kata semiologi. Kedua kata ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi adanya 2 tradisi dari semiotik. Pada era sesudah Saussure, teori linguistik yang paling banyak menandai studi semiotik adalah teori James Self, seorang strukturalisme Denmark. Pengaruh itu tampak terutama dalam semiologi komunikasi. Teori ini merupakan pendekatan kaum semiotika yang hanya memperhatikan tanda-tanda yang disertai maksud,
yang digunakan dengan sadar oleh mereka yang mengirimkannya, si pengirim, dan mereka yang menerimanya, itu si penerima. Para ahli semiotika ini tidak berpegang pada makna primer atau denotasi tanda yang disampaikan, melainkan berusaha untuk mendapatkan makna sekunder atau konotasi. Selanjutnya itu ada tabel perbedaan tanda, ikon, indeks, dan simbol. Menurut Peirce, sebuah analisis tentang esensi tanda mengarah pada pembuktian bahwa setiap tanda ditentukan oleh objeknya. Pertama, dengan mengikuti sifat objeknya ketika kita menyebutkan tanda sebuah ikon. Kedua, menjadi kenyataan dan keberadaannya berkaitan dengan objek individual ketika kita menyebutkan tanda sebuah indeks. Semiotika bagi Peirce adalah suatu tindakan, pengaruh atau kerjasama tiga subjek, yaitu tanda, objek, dan interpretan. Nah, menurut Peirce, tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang dapat berupa pengalaman, pikiran, gagasan, atau perasaan. Jika sesuatu misalnya ada lampu lalu lintas yang memiliki 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna tersebut memiliki arti atau pesan masing-masing. Merah untuk makna larangan berjalan atau harus berhenti. Kuning untuk makna harus hati-hati atau segera mengurangi laju kendaraan. Dan hijau untuk tanda berjalan. Pada budaya dan pengalaman seseorang akan berbeda satu sama lainnya, khususnya memaknai lampu berwarna. Yang berwarna kuning yang menunjukkan makna hati-hati, misalnya tata cara berkendara di Indonesia, atau sesuai pengalaman. Itu bisa saja dimaknai pengendara harus menambah kecepatan agar tidak kena lampu merah. Nah, berikut ini ada contoh gambar yang menunjukkan sebuah tanda. Gambar tersebut merupakan contoh gambar yang menunjukkan sebuah tanda. Tanda yang ditunjukkan pada gambar tersebut secara visual dapat dimaknai atau diinterpretasikan berbeda oleh masing-masing orang sesuai dengan pengalaman, kebiasaan, hingga sosial budaya dari orang tersebut. Gambar-gambar seperti contoh di atas biasanya digunakan dalam metode analisa psikologi untuk memahami karakter dan psikis seseorang. Baiklah, sekian pembahasan pemaknaan visual atau semiotika dari saya. Maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.